Selamat, bantuan tambahan dari kantor pos Indonesia ini sudah berhasil tersalurkan 97%. Dan ini adalah bantuan tambahan ya teman-teman, di luar dari PKH dan BPNT. Nah, kira-kira bantuan apakah yang sudah berhasil tersalurkan 97% melalui kantor pos Indonesia ini? Dan apakah setelah bantuan sosial ini terselesaikan untuk penyalurannya, mungkinkah akan disusul untuk pencairan BLT El Nino dengan nominal Rp400.000 per keluarga penerima manfaat? Nah, di sini akan kita rangkumkan informasinya untuk teman-teman semua. So, pastikan teman-teman simak video ini sampai habis dan jangan di-skip untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan untuk menghindari kegagalpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Heru Agustian. Oke sobat, di sini kita akan mengupdate informasi terbaru di pencairan bantuan sosial. Pastikan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi yang update, valid dan akurat di pencairan bantuan sosial, teman-teman silahkan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi penting di proses pencairan bantuan sosial seperti PKH, BPNT, BLT, BST, PIP hingga program kartu prakerja, lalu juga bantuan sosial yang lain-lainnya juga. Nah, jadi tunggu apa lagi? Yuk buruan subscribe channel ini sekarang juga. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga rezeki teman-teman semakin bertambah, semakin berlimpah, dan semoga selalu dilancarkan dalam segala urusannya. Allahumma amin. Nah oke sobat, kali ini kita akan mengupdate informasi di pencairan bantuan tambahan ya, yang cair melalui kantor pos Indonesia. Nah, dimana untuk bantuan tambahan ini sudah berhasil tersalurkan 97%. 97% adalah angka yang sangat tinggi dan bisa dikatakan sudah hampir selesai. Dan apakah mungkin nih setelah bantuan sosial ini terselesaikan, maka BLT El Nino lah yang selanjutnya akan dicairkan melalui kantor pos Indonesia. Nah, karena di sini untuk bantuan tambahan yang sudah cair hingga 97% ini bantuan tambahan di luar dari PKH dan BPNT. Jadi ini adalah bantuan non reguler ya teman-teman. Jadi para KPM PKH dan BPNT bisa mendapatkan bantuan ini juga. Nah, jadi supaya tidak penasaran, langsung saja kita akan tunjukkan untuk rangkuman informasinya. Nah, sebenarnya di sini ada video cuplikannya teman-teman. Tetapi di sini kita akan membaca saja dari media elektronik ya, karena supaya nanti lebih mudah kita informasikan ke teman-teman semua. Jadi daripada saya menampilkan video lalu saya jelaskan lagi, mending langsung saja kita jelaskan informasinya supaya durasi di video ini pun tidak terlalu panjang ya. Nah oke, jadi di sini untuk headline-nya seperti berikut ini. Pos Indonesia telah menyalurkan bansos pahlawan ekonomi Nusantara 97%. Nah, ini adalah bantuan pena ya, pahlawan ekonomi Nusantara. Jadi ini bentuk bantuannya berupa modal usaha untuk para KPM PKH maupun juga BPNT. Nah, langsung saja ya teman-teman, ini dia. Jakarta, PT Pos Indonesia hampir menyelesaikan penyaluran bantuan program pahlawan ekonomi Nusantara ataupun PENA kepada keluarga penerima manfaat KPM yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Penyaluran PENA ini telah dilaksanakan sejak Agustus hingga bulan Desember ini tahun 2023. Nominal bantuan yang disalurkan bervariatif sampai dengan 5 juta rupiah tergantung dari hasil peninjauan oleh tim Kementerian Sosial. Berdasarkan catatan Kementerian Sosial, penerima bantuan PENA sudah lebih dari 7.000 orang ya. Dan di mana masing-masing hanya menerima bantuan satu kali saja. PT Pos Indonesia menjelaskan alokasi yang diterima per tanggal 26 November 2023 yaitu 2.602 penerima. Dan yang telah disalurkan adalah 2.516 atau memenuhi 97%, di mana nilai dana penyaluran bantuan sosial ini sebesar 12,2 miliar. Nah, lanjut di sini ada keterangan juga dari Eksekutif General Manager Kantor Pos KCU Bandung Bapak Arief Yuda Wahyudi. Seperti berikut ini, penerima bansos ini adalah KPM yang sudah keluar dari program sembako dan PKH, sudah mendekati UMK dan UMP. Namun, pemerintah masih memperhatikan dengan memberikan bantuan usaha.
Harapannya mereka bisa berjualan atau melakukan usaha sesuai kemampuan. Nah, jadi keterangannya seperti itu. Untuk bantuan tambahan yang sudah mencapai penyaluran 97% adalah bantuan PENA, Pahlawan Ekonomi Nusantara. Dan bantuan ini ditargetkan kepada KPM, PKH maupun BPNT yang berusia produktif ya 20 sampai dengan 45 tahun dan memiliki rintisan usaha. Lalu biasanya akan ada asesmen, lalu juga nanti ada pelaporan ya. Biasanya nanti akan didata oleh pendamping sosial di daerah masing-masing dan nanti akan dilaporkan ke pusat. Dan apabila namanya masuk ke dalam nominasi daftar penerima bantuan PENA ini, maka akan mendapatkan bantuan Pahlawan Ekonomi Nusantara ini yang berbentuk modal usaha. Nah, lalu apakah mungkin setelah bantuan Pahlawan Ekonomi Nusantara ini terselesaikan, nah karena kabarnya sudah hampir selesai ya teman-teman, mungkinkah nanti akan dilanjutkan untuk pencairan BLT El Nino yang melalui kantor pos Indonesia? Nah, jadi kemarin kita mendapatkan informasi dari pihak PT Pos Indonesia, data nominasi yang baru saja turun itu memang untuk data PENA, Pahlawan Ekonomi Nusantara, lalu juga untuk data nominasi penerima bantuan YAPI, Yatim Piatu. Nah, lalu untuk bantuan BLT El Nino ini masih belum turun juga untuk nominasi daftar penerimanya. Dan apakah mungkin jika bantuan yang lain ini sudah mendekati proses penyelesaian pencairan, apakah BLT El Nino akan mungkin dicairkan? Tentu saja besar sekali peluangnya BLT El Nino yang akan cair selanjutnya. Nah, jadi karena untuk BLT El Nino ini ditargetkan cair pada bulan Desember ini dan bisa dipastikan tetap akan cair kok teman-teman, walaupun memang agak lama prosesnya karena hingga saat ini masih belum turun juga untuk SP2D, Surat Perintah Pencairan Dana Bantuan BLT El Nino ini, dan belum ada juga SK penerima ya teman-teman. Jadi untuk data nominasi penerima bantuan BLT El Nino masih belum turun. Nah, artinya teman-teman wajib bersabar untuk menunggu pencairan BLT El Nino ini yang kemungkinan cair ya. Kisaran ya kemungkinan itu minggu ketiga sampai dengan akhir bulan Desember ini, yang kemungkinan cair pada minggu ketiga ataupun minggu terakhir ya di bulan Desember ini. Karena memang untuk pencairan BLT El Nino kita kemarin juga mengestimasi kisaran minggu kedua, minggu ketiga, paling lama minggu terakhir ya di bulan Desember ini harusnya sudah tersalurkan. Karena jika minggu pertama ini kita tahu kemarin dari Kementerian Sosial baru mendata, memvalidasi dan juga memverifikasi data penerima bantuan BLT El Nino. Tetapi jika sudah memasuki minggu kedua, ketiga, ataupun minggu terakhir di bulan Desember ini, ya kita berharap untuk BLT El Nino segera tersalurkan pada waktu-waktu dekat ini teman-teman. Nah, nanti akan kita pantau terus untuk 6NG, kita tunggu sampai dengan surat perintah pencairan dananya turun. Apabila surat perintah pencairan dana sudah turun, biasanya dalam waktu dekat akan ada pencairan BLT El Nino. Nah, nanti akan kita update lagi informasinya untuk pencairan BLT El Nino di channel ini. Pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan sudah nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini agar tidak ketinggalan informasi penting di pencairan bantuan sosial. Oke, saya Heru Agustian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam kesempatan video selanjutnya.